Ya, kayaknya udah capek ya. Kakinya udah miring kanan, miring kiri ya Bu ya. Gak apa-apa, udah selonjoran aja deh Bu, selonjoran. Nah, sambil didengerin, diliatin ya Bu. Madep sini apa Bu? Biar kelihatan. Nah, Pak, izin ya Pak ya. Wah, ada yang keluar Bu. Kenapa Pak? Ya pas kira saya ngomong Bu. Berarti kan saya kagak bisa makan ya Bu ya. Alhamdulillah. Dah silakan ibu-ibu sambil dicicipi, diminum airnya. Alhamdulillah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya ada 1000, tapi yang jawab cuma 10 orang Bu. Iya nih suaranya, salamnya belum semangat. Semangat, saya pantun dulu ya Bu biar semangat. Diangkat jempolnya sambil cakep ya Bu. Abang Sula makan jambu biji. Yang jawab salam semoga bisa berangkat haji. Abang Sula gendong kucing marah. Yang jawab salam semoga bisa berangkat umroh. Bukan hanya sendiri, bersama keluarga yang dicintai. Bukan hanya sekali, tapi bisa berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Jadi jawab salamnya yang kompak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa min kitabi syu'abil iman wahbub ilahaka khafali ba'iqabihi wahbub nabiyaka summa azim qadrahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu sahibul bait ay sahibul hajah, Bapak Cecep Suryadi beserta istri tercinta yaitu Ibu Setio Muryani beserta seluruh keluarga besarnya, putra putrinya. Bunya doang ya Ibu, susah banget gitu Bu nambahin. Putra putri, nah, saudara-saudara, orang tua, besan. Nah gitu Bu, mau ditegur mulu ya. Alhamdulillah hadir pula di tengah-tengah kita, yaitu orang tua dari Bapak Cecep, Ibu, yaitu Ibu dulu Bu, saya mau nyebutin ini namanya, Ibu Mawiyah. Masya Allah, Ibu sehat? Alhamdulillah bisa ketemu lagi kita ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan juga hadir besan beliau Bu dari jauh. Dari mana besannya Bu? Purwakarta. Masya Allah, berapa meter, berapa kilometer yang sudah dilalui.
Insya Allah setiap perjalanan yang dilalui akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bapak Asep Rahmat beserta istri tercinta Ibu Erna Mulyasari dan juga rombongannya dari Purwakarta. Salam kenal semuanya ya Ibu. Kita doakan Bu, mudah-mudahan sahibul bait Bapak Cecep beserta seluruh keluarga besarnya Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang luas. Keluarganya, rumah tangganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra, putri, mantu dan juga calon cucunya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang takwa Allah wa takwa Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, sukses, bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Sohibul Wilayah, Ibu RW tercinta kita yang botok bening gelis inten, Masya Allah, yaitu Ibu Hartati. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Ibu RW kita sehat selalu, panjang umur, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Bapak dan Ibu RT kita tercinta, yaitu Ibu Sri Asniar. Kita doakan mudah-mudahan Ibu RT kita Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, berkah dunia akhirat. Dan juga yang sama-sama kita cintai, yaitu pembawa acara pada sore siang hari ini, Ibu Ayu yang begitu kerennya dengan pantunnya ya Bu. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para sesepuh, para orang tua, para ibu haji dan calon-calon ibu haji dan seluruh para jamaah walimatul hamal, walimatul tasyakkur yang alhamdulillah bisa hadir pada siang hari ini. Mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, tapi alhamdulillah banyak yang hadir. Kalau saya sebutin semua sampai apa Bu? Sampai asar. Jadi walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah rasa takzim, rasa hormat, rasa cinta saya kepada ibu-ibu semuanya ya Bu ya tidak terlewati. Mudah-mudahan niat kita, langkah demi langkah kita dari rumah serta duduknya kita di majelis yang penuh mubarakah ini, mudah-mudahan akan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya rabbal. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berjuta macam nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, panjang umur serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri acara pada siang hari ini. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya
ya rabbal. Salawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita kirimkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur au minadh dhalalati ilal huda. Mari Bu sama-sama kita bersolawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Yang semangat selawatnya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal. Ibu, Bapak, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara walimatul hamil ya Bu. Undangan dari Bapak Cecep dan istri. Gedenya Gunung Salak Bu, lebih gede lagi kebahagiaan dari Pak Cecep dan Ibu Stio, Masya Allah. Kenapa Bu? Beliau berlipat-lipat ganda Allah berikan rezeki. Belum lama kan Bu ya, saya masih ingat dulu kita ngadain apa di sini Bu? Walimatul. Nah, alhamdulillah sekarang kita mengadakan walimatul hamil. Bahagianya kedua orang tuanya dari Mas Ezra dan juga dari Mbak Anggita yang sebentar lagi akan menjadi seorang nenek dan kakek. Manggilnya apa? Jida, jide. Apa nenek kakek? Oma, opa. Apa Pak Cecep manggilnya? Hah? Opa dan oma, Masya Allah, bahagianya. Kan kadang kalau opa oma ya Bu, sama anak sama cucu beda. Sayang sama anak biasanya sama anak apa sama cucu Bu? Cucunya kagak boleh diapa-apain, sayang buat sama cucunya, Masya Allah. Maka betapa bahagianya keluarga Pak Cecep. Insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan seorang cucu. Ini nanti menjadi tahta tertinggi di keluarganya Bu. Kenapa Bu? Cucu pertama dari keluarga Pak Cecep, cucu pertama juga dari keluarga Besan, anak pertama juga dari Mas Ezra. Masya Allah. Kita doakan Bu, mudah-mudahan calon anak dari Mas Ezra dan Mbak Anggita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah lindungi janin yang ada dalam kandungannya sampai nanti melahirkan. Allah jadikan anaknya anak yang soleh atau solihah, anak yang takwa Allah wa takwa Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada nenek kakeknya, dan juga menjadi anak yang bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bundanya, tadi saya nanya apa ya panggilannya, bukan bunda katanya Bu, Mima apa mami Bu? Anu Mbak, Mima katanya manggilnya. Mudah-mudahan mimahnya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah mudahkan dalam persalinannya, dan juga kelak bayinya lahir dalam keadaan sehat dan sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal. Hari ini kita melaksanakan walimatul hamil 4 bulanan Bu. Kalau orang kita emang biasa seperti ini adatnya Bu. Kalau saya tanya, boleh nggak kita mengadakan acara 4 bulanan seperti ini Bu? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh Bu. Orang kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, dan pas momen di 4 bulan ini waktunya kita mendoakan untuk cabang bayi. Karena di usia janin 4 bulan Allah memerintah
memerintahkan malaikatnya untuk menuliskan 4 perkara untuk bayi. Apa 4 perkara itu, Bu? Yang pertama tentang ajalnya. Apa, Bu? Ajalnya. Ini anak sampai usia berapa? Ini anak panjang umur atau tidak? Ini anak hidupnya berkah atau tidak? Nih momen sekarang. Makanya diadakan acara doa dan tasyakur. Ini dari doa ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Beliau mengundang kita untuk mendoakan cucu beliau supaya kelak mempunyai umur yang panjang. Bukan panjang doang, tapi juga berkah. Bukan berkah doang, tapi selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu. Panjang umur doang percuma kalau hidupnya sia-sia. Jadi kita berdoanya panjang umur disertai dengan taat. Amin ya robbal. Itu yang pertama, yaitu ajal. Lalu perkara yang kedua menuliskan tentang rezekinya. Apa, Bu? Rezeki. Di sini kita doakan mudah-mudahan kelak bayi ini, anak ini mempunyai rezeki yang berkah dunia akhirat. Semuanya serba kecukupan. Mau pergi haji cukup, mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, buat sehari-hari cukup. Kan orang tua bahagia kalau melihat anaknya serba kecukup. Bener, Bu? Lah iya, kalau anak kita jadi orang sukses, jadi orang yang kaya dan dermawan, insya Allah orang tuanya juga senang. Benar? Iya kan, katanya kalau anak bahagia orang tua juga bahagia. Orang tua mah kagak minta sama anak apa-apa. Bener, Bu? Yang penting melihat anak kecukupan bahagia juga kita udah seneng banget. Bener, Bu? Iya, loh, apa anak udah bahagia emaknya nggak dibagi. Lah iya kan. Lah iya, Bu. Insya Allah dengan doa kita di hari ini anak menjadi anak yang bahagia, banyak rizkinya, berkah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Itu perkara yang kedua. Lalu perkara yang ketiga tentang apa, Bu? Amal perbuatannya. Apakah kelak ini anak menjadi anak yang soleh atau anak yang toleh? Nauzubillah. Padahal beda hurufnya atuh, Bu. S sama T, tapi maknanya luar biasa berbeda. Kebalikannya, Bu, 360 derajat. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan acara doa seperti ini dengan harapan dan doa kita ini anak kelak menjadi anak yang soleh atau solihah. Anak yang soleh terlahir dari orang tua yang soleh dan solihah, terutama seorang ibu. Nah, ibunya pengen punya anak soleh tapi ibunya enggak solihah. Kita dulu sebagai seorang ibu membentuk diri kita menjadi ibu yang solihah. Insya Allah dengan kita menjadi ibu solihah, maka anak kita pun menjadi anak yang soleh. Ya kan, Bu? Ibu pengennya punya anak soleh enggak? Pengen. Gampang banget ngomongnya, insya Allah jadi anak soleh. Tapi prosesnya, Bu, membentuk anak menjadi anak yang soleh harus kita tanamkan dari ini masih di kandungan. Nah, mbaknya nanti sedang apa nih, lagi ganti baju orangnya ya, Mbak. Di dalam mbaknya nanti lagi hamil, didik anak di dalam kandungan dengan cara apa? Yang pertama, ibunya dan ayahnya, bukan ibunya aja ya, tapi juga ayahnya. Lah iya, bikinnya aja berdua, masa kira rawatnya sendiri. Bener, Bu? Lah harus campur tangan kedua orang tuanya. Selama hamil perbanyaklah kedua orang tuanya membaca Al-Quran. Orang tuanya baca Quran, anak pun ikut merasakan, Bu.
Kalau kata dokter kan kandungan sering didengerin apa? Musik. Daripada dengerin musik, mendingan dengerin Al-Qur'an, Bu. Pasti lebih cerdas otak anak kita. Bahkan kalau anaknya sudah didengerin Al-Qur'an dari kandungan, nanti pas lahir baru mendengar ayat Al-Qur'an langsung hafal. Insya Allah nih anak menjadi anak yang hafiz dan hafizoh. Enak, Bu. Itu dididik dari masih di kandungan. Terus selain membaca Al-Qur'an, perbanyak membaca sholawat. Tuh tips mendidik anak dari dalam kandungan sehingga menjadi anak soleh dan solihah. Banyak baca sholawat, jangan dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit dangdutan. Ibu mah enak banget kalau dangdutan ya. Jangan dangdutan mulu, diganti dengan sholawatan. Insya Allah kalau kita sering membaca sholawat, maka anak kita pun akan menjadi anak yang soleh. Lalu orang tuanya juga selain membaca Al-Qur'an, selain banyak sholawatan, yang terpenting yaitu harus dijaga makannya, hartanya. Jangan sampai nih anak dikasih dengan harta yang haram. Harus dicari harta yang halalan thayyibah. Penting sekali ini. Kita cari hartanya yang halalan thayyibah. Berarti Mas Ezra harus hati-hati memberikan nafkah untuk istri dan anaknya, harus dengan uang yang halalan thayyibah. Makanannya pun halalan thayyibah. Betul, Bu? Insya Allah dengan 3 cara ini maka bayi yang di kandungan menjadi anak yang soleh atau solihah. Amin ya robbal. Tadi udah 3 perkara, Bu. Lalu perkara yang terakhir yaitu pada saat ini, saat kandungan 4 bulan, maka Allah memerintahkan ditulis apakah kehidupan anak ini kelaknya menjadi anak yang celaka atau bahagia. Nah sekarang momennya, Bu. Anak ini menjadi anak yang bahagia atau anak yang celaka. Kalau kita sebagai orang tua selalu berharap anak ini bahagia dunia dan akhirat, maka kita doakan di sini untuk Mbak yang dalam kandungan Mbak Anggita kelak menjadi anak yang bahagia. Bahkan nih anak kelak menjadi qurrata a'yun yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Tuh, Bu, kan seorang ibu katanya 3 tingkat di atas ayah. Benar, Bu? Benar. Kalau kata lagu gimana, Bu? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi melahirkan, ngandung lagi ngelahirin. Lah, apa berapa kali ngandung, Bu? Saya tanya. Ada yang 7 kali ngandung di sini. Masya Allah. Berapa, Bu De? 2 aja katanya. Masya Allah. Berarti nyanyinya 2 kali ngandung, 2 kali lahir, baru menyusui. Itu, Bu, tugas kita sebagai seorang ibu. Maka mudah-mudahan kita doakan segala doa kita yang kita niatkan khusus untuk calon anak dari Mbak Anggita dan Mas Ezra. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang panjang umur, selalu dalam keadaan sehat, taat dalam beribadah kepada Allah dan Rasulnya, dan juga bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon dibawakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nanti langsung doa. Ya, kita langsung tutup dengan doa ya, Bu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho.
Mudah-mudahan segala doa-doa kita Allah kabul dan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan suratul Fatihah yang mana kita niatkan khusus untuk calon anak dari Mas Ezra dan juga Mbak Anggita. Mudah-mudahan Allah lindungi kandungannya, Allah berikan kesehatan, panjang umur, menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang taqwallah wa taqwa rasul, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, sukses bahagia dunia dan akhirat. Dan juga untuk calon orang tuanya yaitu Mas Ezra dan Bang Anggita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah berikan kelancaran dalam proses melahirkannya kelak. Mudah-mudahan mudah, lancar, normal dan juga baiknya semuanya sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Kita bacakan Fatihah sekali lagi yang mana kita niatkan khusus untuk sahibul bait ayu sahibul hajah yaitu Bapak Cecep Suryadi beserta istri tercinta Ibu Setio Muryani dan juga keluarga besan Bapak Asep Rahman dan juga istri tercinta Ibu Erna Mulyasari dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang luas, keluarganya, rumah tangganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Segala hajat, cita-cita dan keinginannya mudah-mudahan Allah kabul dan Allah ijabah. Dan juga umumnya untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang luas, keluarga kita, rumah tangga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putri, mantu, cucu, cicit kita mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang taqwallah wa taqwa rasul, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Apabila kita atau keluarga kita yang sedang kurang sehat, silakan ibu sebutkan namanya. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Segala hajat dan cita-cita kita mudah-mudahan Allah kabul dan Allah ijabah. Silakan ibu-ibu menyebutkan hajatnya masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل وأغسل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواحهم khususan untuk almarhum-almarhumah dari Sohibul Bait, Sohibul Hajah, yaitu dari keluarga besar Bapak Cecep dan juga umumnya untuk arwah dari keluarga kita semua yang hadir di sini, yang tersebut maupun yang tidak tersebut. من اجتمعنا هنا بسببه اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليه واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله حجابا له من النار اللهم اجعله رزقا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم ارزقنا زيارة إلى بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا ربنا واعف عنا وامن الذي كان منا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين قبول 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 mudah-mudahan segala doa-doa kita Allah kabul dan Allah ijabah amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.